Sayang sekali, orang-orang yang seharusnya menjadi saksi kunci yang mengetahui asal-usul Jokowi yang sebenarnya satu persatu telah berpulang. Sejak isu itu merebak, sejumlah tokoh yang berkaitan dengan keluarga Jokowi diketahui wafat dalam rentang waktu yang relatif berdekatan. 24 September 2018, Hari Mulyono, suami dari adik Jokowi, meninggal dunia. Ia pernah dikaitkan dalam diskusi publik soal dugaan pemakaian ijazah oleh Presiden Jokowi. 2 Januari 2019, Mulyono Herlambang, paman Presiden, wafat di Jeddah saat menunaikan ibadah umrah. Kabar kematiannya tidak banyak diberitakan secara detail. 16 Februari 2019, Slima Inem Tursina, seorang wanita yang diangkat oleh Joko Widodo sebagai ibu angkat, meninggal dunia. Sama seperti kematian sang paman, Mulyono Herlambang, Jokowi juga tidak hadir pada pemakaman sang ibu angkat. 25 Maret 2020, Sujiatmi Notomiharjo, orang yang diakui Joko Widodo sebagai ibu kandungnya, meninggal dunia di Solo. Kematian Sujiatmi meninggalkan sejumlah pertanyaan besar. Istri Joko Widodo, Iriana, tidak menghadiri pemakaman orang yang dianggap mertua Joko Widodo itu. Bahkan menurut FX Hadirudiatmo yang menjadi wali kota Solo waktu itu, bahkan sampai tahlilan 1000 hari meninggalnya Sujiatmi, tidak sekalipun Iriana melayat. Hal lain yang disorot adalah Joko Widodo yang langsung bertolak ke Jakarta pada hari pemakaman sang ibu. Bahkan esok harinya, pada tanggal 26 Maret, Jokowi sudah kelihatan masuk kantor di istana. Nampak sekali seolah keluarga itu tidak merasa kehilangan sama sekali. Terakhir, pada 28 Februari 2022, Nyono Surya Sarjono, paman Jokowi lainnya, juga wafat. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dan paling berperan besar mengorbitkan Jokowi di dunia politik. Dari kelima keluarga dekat Jokowi yang meninggal sejak buku Jokowi Undercover beredar ini, tidak satupun yang meninggal di sisi Jokowi. Bahkan Sujiatmi yang disebut-sebut ibu kandung Jokowi harus berjuang sendiri melawan penyakitnya di Solo tanpa ditemani satu-satunya lelaki yang dia sebut sebagai anak kandung. Jokowi datang melayat sesaat setelah Sujiatmi menghembuskan nafas terakhir, dan segera berbalik ke Jakarta setelah dimakamkan keesokan harinya. Tidak ada kesan yang terlihat seperti benar-benar keluarga dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, misteri kematian beruntun orang-orang dekat Jokowi sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Apakah ini kebetulan atau ada faktor lain yang menjadikan orang-orang itu mengalami kematian beruntun? Orang-orang dekatnya itu mengalami kematian beruntun, ya. Kita tidak bisa secara pasti atau memastikan, ya, karena bisa jadi ini adalah satu kebetulan. Tetapi kalau kebetulan kok beruntun, dan beruntunnya itu sejak bukunya Bambang Tri Mulyono, ya, Bambang Tri Mulyono, Jokowi Undercover itu sudah go public melalui digital, cetakan digital, e-book, ya, yang beredar luas itu. Kenapa kok seperti itu? Ya, dan tampaknya orang-orang ini adalah orang-orang yang tampaknya cukup mengetahui tentang ijazahnya Jokowi, kayak seperti Hari Mulyono ini benar-benar adalah lulusan dari Fakultas Kehutanan, bahkan dikabarkan pendiri dari Silvagama, satu kelompok daki gunung atau seperti apa, atau pencinta alam, pencinta hutan gitu kan. Dan tampaknya ya mungkin ada masalah gitu loh, ya, persisnya kita tidak tahu pemirsa. Karena itulah saya kutip panjang lebar TikToker dari Garuda ini gitu, yang apa namanya, yang memang tampaknya menunjukkan satu kecenderungan yang layak untuk ditanyakan, ya. Sampai-sampai ya dulu kita tidak terlalu perhatian ketika FX Rudy itu mengatakan bahwa meninggalnya ibunya Jokowi itu atau siapa itu, ya, bahkan Iriana itu juga nggak hadir gitu. Kenapa seperti itu gitu kan? Dan sejumlah keanehan-keanehan yang bermunculan berkenaan dengan meninggalnya orang-orang ini, ya. Ini sudah digambarkan secara detail oleh Garuda TikToker ini, ya, yang tampaknya memang apa namanya, ini perlu, ya, mendapatkan perhatian. Apa sebetulnya? Apakah ada kekhawatiran identitasnya Jokowi itu
keluar, terus orang-orang yang tahu persis itu ya tidak diberi kesempatan untuk memberitahu persisnya seperti apa, jadi ketakutan atau kecemasan atau apa, dan karena itu gimana itu baiknya gimana kan begitu. 5 orang loh ya, 5 orang dekatnya. Kalau orang jauhnya atau lawan politiknya itu banyak yang meninggal mendadak itu kan, banyak sekali. Ketua KPU meninggal mendadak ya kan. Kemudian Hasan Basri, ekonom kita yang kritis kepada Jokowi, meninggal mendadak. Banyak yang meninggal mendadak gitu. Tapi ini orang dekatnya. Coba bayangkan pemirsa. Orang dekatnya meninggal mendadak. Nah, bisa jadi memang ada sesuatu yang cukup besar di sini. Apalagi teori-teori konspirasi. Jokowi itu tidak hanya satu. Ada KW1, ada KW2, ada KW3, dan seterusnya. Jadi ini agenda yang cukup besar. Orang menjadi bertanya-tanya, kenapa? Karena memang jawaban-jawaban kepastian dan fakta-fakta yang ada itu tidak pernah terungkap. Jokowi sendiri kalau ngomong kan, ya kan, saya nanti akan tinggal di IKN atau sering ke IKN setelah tidak menjadi presiden. Sekalipun tidak pernah ke IKN sampai hari ini. Apalagi berkenaan dengan janji-janjinya kepada rakyat Indonesia, nggak ada. Ya, kalau janjinya ke Termul, mungkin karena Termul ini betul-betul menjadi pemujanya, ya dikasihlah dalam bentuk apa namanya duit dan lain sebagainya. Ya, dan duitnya itu kira-kira ya besar banget lah, ya untuk ukuran manusia normal. Ya, tapi kalau untuk ukuran dajjal, ya nggak tahu persisnya kayak apa gitu kan. Tetapi ini kita juga akhirnya bertanya, ada apa sebetulnya, ya? Dan meninggalnya itu, penyakitnya itu apa? Kok kayak bertubi-tubi 5 orang, kayak kena pagebluk gitu loh, ya, dalam waktu berurutan. Dan itu semua kejadiannya setelah bukunya Bambang Tri muncul. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.